Kaisar Yuan Tian terdiam beberapa napas. Beberapa napas ini, dia biasa mempertimbangkan konspirasi seperti apa yang akan dibuat oleh putra Baize. Tetapi dalam perhitungannya, dia tidak dapat menemukan konspirasi seperti apa yang dimiliki putra Baize sekarang yang dapat mengancamnya. Selain itu, jika itu benar-benar dapat mengancamnya, apakah perlu membuat junior melompat keluar dan membuatnya jijik? Setelah beberapa napas, Kaisar Yuan-Tian melihat sekeliling, dan kelompok anti pencuri ini, Yao Yuekong bisa membuatnya menghadapinya, dan ikan kecil serta udang lainnya sudah cukup untuk memberinya kepada Raja Surga. Namun, pada saat ini, saya melihat pelangi-pelangi ilahi dari langit, dan orang berkepala itu sepertinya memegang harta transmisi dan membuat suara keras. Apa? Leluhur tua, oh, saya baru saja tiba di sini, Yuan Tiandi. Yang mulia juga ada di sini, ada apa? Oh, leluhur, Anda sedang berkeliaran di luar negeri, dan Anda telah bertemu dengan beberapa orang kecil dari Sky Sparrow Protoss dan klan penggemar, dan beberapa jenderal dari penjaga langit. Izinkan saya bertanya pada Yang Mulia, apakah Anda perlu mengirim mereka kembali? Orang-orang yang datang adalah para Raja Changmang, tidak hanya para Raja Changmang, Wu Dutian, dan Kun Yutian. Dapat dikatakan bahwa semua sekutu klan Kaisar Ke ada di sini. Kaisar Changman memegang harta komunikasi, dan kata-katanya sangat hormat, dan dia bisa disebut leluhur. Qin Yichen memperkirakan bahwa sisi lain dari komunikasi itu adalah langit yang bergetar. Saya melihat Kaisar Besar menginjak awan keberuntungan, dan di awan ada pohon besar berkilauan lain yang mengambang. Dan setelah dia mendarat, pohon besar itu sepertinya telah jatuh daun dan kembali ke akarnya, menggali ke dalam tanah tanpa jejak. Yang Mulia. Kaisar Changmang tersenyum dan membungkukkan tinjunya untuk memberi hormat. Yang Mulia, begitulah masalahnya. Tadi, nenek moyang saya mengatakan bahwa ketika dia bepergian ke luar negeri, dia kebetulan bertemu dengan beberapa teman klan Fan Ming yang sepertinya bingung dengan ilusi saat menjelajahi reruntuhan. Nenek moyang klan saya meminta saya untuk bertanya, dapatkah saya mengirim mereka kembali? Kaisar Changmang memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi ketika dia jatuh ke mata Kaisar Yuan-Tian, dia sangat sombong dan mendominasi. Sisa-sisa dinasti sebelumnya adalah milikmu. Kaisar Yuan-Tian tidak mengubah wajahnya, dan terdiam beberapa saat, sebelum dia berkata dengan dingin, saya terlalu banyak bekerja. Ketika tiga kata ini keluar, wajah semua tamu menjadi lebih seru. Ini kerja keras. Ini adalah kehormatan hanya ketika Anda merepotkan orang lain untuk membantu. Tetapi para tamu dari semua sisi tidak bodoh. Kaisar yang luas tidak akan datang lebih awal atau terlambat, tetapi kali ini telah tiba. Namun, Chang Jingtian datang saat ini, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan beberapa junior dari klan Fan Ming saat bepergian dan bertanya apakah dia ingin mengirimkannya kembali. Ini jelas merupakan ancaman. Tetapi dalam menghadapi ancaman seperti itu, Kaisar Yuan-Tian hanya bisa berpura-pura senang dengan klan besar itu, dan berkata bahwa dia kewalahan. Ini disajikan dengan lembut. Tidak mungkin. Kaisar surga begitu besar. Bahkan dihormati sebagai kaisar tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kaisar Yuan-Tian sangat jelas tentang pemikiran sisa-sisa dinasti sebelumnya ini. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu semua tentang apakah sekelompok anak nakal dapat kembali dengan utuh. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba merasa bangga menjadi keturunan naga sejati. Meskipun dia tidak berada di alam Dao Hua, dia diserang dan dilukai oleh alam kekaisaran yang kuat meskipun teman-teman Dao leluhur ini tidak memiliki pesan untuk diperhatikan dan bersimpati. Tetapi hanya dalam 3 hari, Chang Jingtian mengatur masalah ini. Jika Anda berani menggerakkan orang-orang kami, Lao Su menoleh dan menemukan Anda para kaisar dan cucu yang berada di luar alam surgawi. Mengenai masalah ini, Kaisar Yuan-Tian tidak diragukan lagi bingung. Dan pada saat ini, saya melihat kaisar yang luas. Kun Yutian berdiri diam di samping Ke Tiangxuan setelah kedatangan kaisar yang luas. Dan posisinya sangat jelas. Bahkan Kun Yutian berdiri setengah langkah di belakang Ke Tiangxuan dengan sengaja atau tidak. Meskipun mereka bersekutu, mereka tidak memutuskan untuk menghormati klan Kaisar Ke. Tapi hari ini, bagaimana mereka keberatan mengembalikan Qin Yichen ke kerumunan? Kaisar Yuan-Tian berkata untuk mengakui nasihatnya, yang merupakan kerugian yang bodoh bagaimanapun. Dari saat serangan diam-diam kakak seniornya gagal, pemandangan hari ini tampaknya telah ditakdirkan. Kaisar Yuan-Tian mengguncang jubahnya. Musuh ada di depannya. Tanpa berkata lebih banyak, dia hanya mengambil wajah keras Fan Yue yang sama, siap untuk terus menjelajahi dunia sebagai seorang raja. Tepat sebelum pergi, Kaisar Yuan-Tian melirik Qin Yichen dengan dingin. Kaisar Yuan-Tian masih kaisar surga, dan matanya masih sedingin raja. Sisa dan anti pencuri bersama-sama hanya akan mati lebih cepat. Setelah kunjungan pengantin wanita, Kaisar Yuan-Tian tampaknya akan pergi ke klan idola di mana mempelai laki-laki berada, dan ketika Permaisuri Zia melihatnya, dia tersenyum dan mengiriminya bantuan. Tetapi dia tidak lupa untuk menahan Qin Yichen untuk memberikan bantuan. Bulat. Tianxing,
Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal jika kamu terluka? Cepat sembuh, dan dia akan mengatur istana Tao yang baik untukmu. Qin Yichen tidak tahu apakah istana Dao itu bagus, tetapi juga disebut tarian Senxia, dan Dao Yun penuh dengan sajak. Ke Tiangxuan dan Feng Nianwu tinggal bersama Kaisar Changmang untuk menceritakan masa lalu. Tetapi yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah Hua Daoru mengikuti mereka sepanjang jalan. Bukan apa-apa untuk mengikuti mereka. Lagi pula, ketika dia mendengar nama Hua Daoru, Qin Yichen sudah menganggapnya sebagai teman. Tetapi yang tidak dapat ditanggung Qin Yichen adalah bahwa Hua Daoru mengelilinginya sepanjang jalan. Melihat sekelilingnya kemana-mana. Penampilan seperti itu, seolah memilih selir, membuat Qin Yichen tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen juga tidak peduli dengan Hua Daoru. Jadi dia adalah yang terakhir untuk pertama kalinya. Dan jelas bahwa dia telah berlatih di klan Huaxu sebelumnya. Dia baru saja lahir. Dan itu normal ingin tahu tentang segalanya. Pada saat ini, Qin Yichen memegang tangan Putri Wenqing. Dan yang terakhir hanya menundukkan kepalanya sambil berjalan di sepanjang jalan. Tepat setelah memasuki istana Tao, Yao Yuekong berbaring. Dan dia melihat Putri Wenqing tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Qin Yichen. Dan berjalan di belakang yang pertama dengan ekspresi yang tulus dan serius di wajahnya. Kaisar Yuekong, bisakah kamu mengajariku seperti kamu bisa mengajar kayu? Setelah Wan Yin selesai, Putri Wenqing membantingnya sampai akhir. Ini bisa dianggap sebagai hadiah yang bagus. Adegan ini mengejutkan Qin Yichen yang ada di sampingnya. Wenqing, jangan bicara. Mata Qin Yichen sedikit bergetar, tetapi dia melihat nada suara Putri Wenqing sangat tegas. Rasanya diperlakukan sebagai beban. Aku tidak ingin mencicipinya lagi. Qin Yichen kehilangan suaranya saat itu juga. Tidak ada yang menganggapmu sebagai beban. Putri Wenqing mengangkat bahunya yang harum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan lengkungan bibir cerinya penuh dengan mencela diri sendiri. Aku bukan orang bodoh. Ngu, kamu hanya ingin melawan Fan Fan Star sendirian, kan? Bahkan Putri Wenqing tidak hanya tidak bodoh, tetapi sebagai wanita dia sangat sensitif. Ketika Qin Yichen memandang Raja-Raja Surgawi dengan niat membunuh pada saat itu, Putri Wenqing tahu apa yang dia pikirkan. Memang benar Wood melakukan kebaikannya dari awal hingga akhir. Bahkan Mumu memiliki kesempatan untuk mengancam akan melawan Fan Fan Star sendirian saat terjadi perselisihan. Alasan keraguan itu jelas bukan untuk menyakitinya. Tapi kami benar-benar tidak menganggapmu sebagai beban. Saudara Yuekong, bagaimana menurutmu? Qin Yichen membujuk satu sama lain dengan lembut. Mengedipkan mata pada Yao Yuekong. Berharap yang terakhir juga bisa berdiri dan berputar. Yao Yuekong juga menamparkan haha. Ya, aku bisa mendengarkan Kakak Feng dengan santai. Tapi untukmu, wajahmu sangat cantik. Jika aku putus, Kakak Feng harus melawanku dengan keras. Tidak hanya wajah. Jangan menipu istri temanmu. Putri, jangan mempermalukan aku.